Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sejuk ini. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumahnya untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid kita, di mana kemarin kita sudah membahas berkenaan tentang apa itu tauhid Allah, tentang tauhid, yaitu ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid di sini kemarin kita sudah membahas pembagian tauhid
yaitu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Maka kita akan memahami lebih mendalam kembali tentang pengertian tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana kemarin kita sudah membahas secara global, secara umum tentang tauhid rububiyah, bahwasanya tauhid rububiyah di sini artinya atau maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang satu-satunya pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, ya, menjodohkan kita dengan pasangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus mengenal siapa itu Rabb, apa itu Rabb. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lebih mendalam kembali tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-faslu tsani, mafhumu kalimat Rabbi fil Qur'ani wa sunnati wa tasawwuratil umamid dhalalah. Maka kita akan memahami apa itu makna atau arti dari Rabbun, arti dari Rabbu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga nanti kita akan memahami, mengenal, ya, pemahaman-pemahaman umat-umat yang memahami tentang Rabb dengan kesesatan-kesesatan mereka. Mafhumu kalimat Rabbi fil kitab was sunnah. Apa itu Rabb? Ya. Sering kita mengenal Rabbun di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bagaimana? Maka kalimat Rabbu, yaitu Rabbun atau Ar-Rabbu, fil asli masdaru Rabba yarubbu, diambil dari kata Rabba yarubbu. Rabba yarubbu ay bimakna, maknanya adalah nasya'a syai'a min halin ila halin ila halit tamami. Ya. Jadi makna dari Rabbun adalah mengembangkan sesuatu, ya. Mengembangkan sesuatu min halin, ya. Yaitu mengembangkan sesuatu dari satu keadaan ila halin, pada keadaan yang lainnya, ila halit tamami, sampai keadaan tersebut betul-betul sempurna. Itu makna dari Rabba yarubbu, ya. Rabba yarubbu di sini adalah merupakan kalimah dari fi'il, ya, atau kata kerja. Apabila kita belajar ilmu sharaf dalam bahasa Arab, ini Rabba yarubbu adalah mengembangkan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sampai mengembangkan sesuatu keadaan yang betul-betul di sini adalah sempurna. Itu makna Rabba yarubbu. Kemudian lafdzun Rabbun, ya, makna atau lafadz dari Rabbun merupakan masdar musta'arunil fa'il, ya, yang dipinjamkan dari pelakunya. Ini masalah ilmu sharaf, ya. Maka sedikit kita kupas, sedikit kita memahami makna dari Rabbun, ya. Maka ikhwazani Allah wa yakum bima salihul mawjudat, ya, di mana wala yuqalu ar-rabbu, ya, dan
dikatakan ar-rabbu, ya, ini bil itlaqi. Ar-rabbu, ya, tidak disebut dengan kesendirian, yaitu rabbun di sini tidak disebut dengan sendiri, illallahi ta'ala al-mutakallif, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bima maslahul mawjudat, ya, kepada seluruh makhluknya. Jadi maksudnya di sini apa? Bahwasanya kalimat Rabb, ya, di sini hanya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menjamin kemaslahatan seluruh makhluknya, ya, seluruh makhluknya. Adapun di sini, ya, jika diidhofahkan atau ditambahkan kepada yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah dan bisa untuk yang lainnya. Jadi kata-kata Ar-Rabbun itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbu atau Ar-Rabbun itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluknya. Adapun, ya, amma apabila hal tersebut diidhofahkan, maksudnya diidhofahkan di sini apa? Disandarkan dengan yang lainnya, itu bisa digunakan untuk Allah dan bisa digunakan untuk yang lainnya. Misalnya di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbil alamin. Ya, Rabbil alamin maksudnya apa? Rabb, ya, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, ya, Rabb semesta alam. Ini adalah khusus Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh alam semesta ini, ya. Rabbil alamin. Begitu halnya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, di mana Musa berkata, Rabb kamu dan Rabb nenek moyang kamu yang terdahulu, ya. Rabb kamu dan Rabb nenek moyang kamu yang terdahulu. Maka apabila Rabbun disandarkan atau diidhofahkan kepada yang lainnya, maka bisa khusus untuk Allah dan bisa untuk yang lainnya. Namun kata-kata Rabbun, Ar-Rabbu itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum. Wa la yuqallu li ghairi illa mudhafun mahdudan. Di sini lafaz Rabb tidak digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kata-kata Rabb di sini disandarkan dengan yang lainnya. Misalnya di sini bisa dikatakan Rabbud Dar. Rabbud Dar. Apa itu Rabbud Dar? Rabbud Dar di sini adalah pemilik rumah atau Rabbul Bait, ya, sedikit kita mengupas bahasa Arab, ya. Rabbul Baiti atau Rabbud Dar artinya apa? Pemilik rumah, ya. Wa Rabbul Faras, contoh di sini wa Rabbul Farasi adalah pemilik kuda, ya. Yakni sahibuha, maksudnya adalah pemilik, ya. Seperti halnya apabila antum memiliki sesuatu benda, sesuatu yang menjadikan benda tersebut milik antum, ya. Contohnya di sini Rabbus Sayyarati, Rabbus Sayyarah, pemilik mobil, ya. Maka apabila kata Rabb di sini disandarkan atau diidhofahkan, maka ini boleh. Akan tetapi mengkhususkan nama Ar-Rabbu, ya, Ar-Rabbun itu hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwazani Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dhalatil ibil, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fi dhalatil ibil, unta yang hilang, ya, hatta yujadaha rabbuha, sampai betul-betul pemiliknya di sini menemukannya. Itu menemukan apa? Unta yang hilang.
Ya, maksudnya di sini apa? Rabbuha maknanya adalah pemiliknya, ya, pemilik onta di sini. Maka kata-kata Rabbun, ya, ini bisa digunakan untuk menyandarkan kepada benda yang lainnya. Namun apabila kata Rabbun atau Ar-Rabbu itu tidak disandarkan kepada benda yang lainnya, maka ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Kira-kira masih bingung? Nah, ada pertanyaan mengenai Rabb di sini. Ya, kadang-kadang kita mengenal Rabbun, ya, Rabbun atau Ar-Rabbu, ya. Maka ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fatubayyinu hadza anna Rabba yutlaqu 'ala Allahi ma'rifan mudhafan. Dan di sini, ya, anna Rabba yutlaqu, ya, bahwasanya kata-kata Ar-Rabbu itu mutlak, ya, diperuntukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ma'rifan, yaitu bentuknya itu ma'rifan, wa mudhafan, atau bentuknya adalah al-mudhaf, menyandarkan, ya. Jadi bisa Ar-Rabbu atau Rabbun itu Allah Subhanahu wa ta'ala khusus, atau bisa al-mudhaf, menyandarkan. Contohnya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kalimatu Rabbi ala ghairi ta'ala illa mudhafah, ya. Sedangkan di sini, ya, bahwasanya fayuqalu ar-rabbu aw rabbul alamin aw rabbun nas. Nah, maka di sini bisa disandarkan Rabbul Alamin, Allah, ya, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, wa Rabbun nas, Rabbnya manusia. Wala tutlaku kalimatu Rabbi ala ghairi Allah ta'ala illa mudhafatun. Maka tidak boleh kita, ya, menyebutkan Ar-Rabbu, ya, Rabbu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kalimat tersebut boleh-boleh saja apabila kalimat tersebut diidhofahkan. Seperti tadi, ya, Rabbul Bait, Rabbul Manzil, atau Rabbul Kitab. Rabbul Kitab maksudnya pemilik kitab, pemilik mobil, nah itu boleh. Namun kata-kata Ar-Rabbu sekali lagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari Rabbil Alamin, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, ya, di situ disebutkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Maka di sini ayol ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, maka kata-kata Rabbun, ya, Rabbil Alamin, ay bi makna khaliquhum wa malikahum. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruhnya. Jadi Rabbil Alamin maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Wa malakahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta. Wa maslahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus alam semesta ini. Wa murabbahum bini'amihi, dan sebagai pembimbing bini'amihi, dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, ya. Wa bil irsali rasulihi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus para rasul-rasulnya, ya. Jadi makna Rabbil Alamin maknanya apa? Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya, Allah yang mengurus, Allah yang membimbing dengan kenikmatan-kenikmatannya. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus seluruh utusan-utusannya. Maka ini makna Rabbil Alamin. Begitu juga wa inzala kitabihi, ya,
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, wa mujazihim ala a'malihim, ya, dan akan membalas mereka atas segala amalan-amalan yang mereka kerjakan, ya. Qala al-alama al-Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana al-Imam Ibnu Qayyim Afan Pak, ini ada gangguan batuk-batuk terus, jadi suaranya habis, ya. Baik. Jadi di sini makna dari Rabbul Alamin, ya, Rabbul Alamin juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas segala amalan-amalan perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya, ya. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya konsekuensi dari tauhid rububiyah di sini adalah apa? Adalah berupa perintah dan larangan kepada para hambanya, ya. Kemudian membalas mereka yang berbuat melakukan kebaikan dengan kebaikan, serta membalas mereka yang berbuat keburukan atas kejahatannya, itu atas kejahatannya. Maka di sini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Jadi sekali lagi, konsekuensi dari tauhid rububiyah di sini adalah adanya berupa perintah dan larangan bagi para hambanya, membalas mereka apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan balasan yang baik. Begitu pula akan memberikan balasan berupa balasan keburukan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi haqiqatu tauhid rububiyah. Inilah hakikat dari tauhid rububiyah, berupa perintah dan larangan. Apabila seseorang itu melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan apabila seseorang itu melakukan keburukan, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Maka ini makna dari Rabbun, ya. Rabbun di sini apa? Yaitu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang membimbing, yang menguasai, mengurus, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka azani Allah wa yakum, seperti halnya matahari, ya. Matahari terbit dari mana Pak? Dari timur, kemudian tenggelam ke arah barat, ya. Terbit dari timur, tenggelam di ufuk barat. Maka ini tidak terjadi, ya. Ini tidak terjadi semata-mata begitu saja, tidak. Akan tetapi yang mengatur semuanya siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, bisa melihat, semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya. Mafhumu kalimat Rabbi fi tusawwiratil umamid dhalalah. Kemudian di sini makna dari kalimat Rabb. Kalimat Rabbun menurut siapa? Menurut pandangan umat-umat yang sesat, ya. Karena ada umat-umat yang sesat yang memaknai Rabbun sehingga mereka tersesat sampai tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqallahu khalaqa mafturain, ya. Di sini khalaqallahu khaliqu mafturin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kita semua itu pada hakikatnya sesuai dengan fitrah, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan fitrah. Untuk apa? Ada tauhid, yaitu fitrah untuk mengakui tentang tauhid dan mengetahui
wa ma'rifatu rabbil khaliq subhanahu, dan mengetahui Rabbnya yang maha suci. Maka ayo ikhwazani Allah wa iyyakum, ketika kita dilahirkan oleh Allah subhanahu, dilahirkan dari perut ibu kita ke permukaan bumi ini, fitrahnya apa? Fitrahnya kita itu mentauhidkan Allah. Fitrahnya di sini apa? Suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila lil khaliqillah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Maka ikhwazani Allah wa iyyakum, ini adalah manusia, kita semua pada hakikatnya ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah untuk apa? Fal iqra'u rububiyatillahi, untuk mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan menerimanya adalah sesuatu yang fitrah. Sedangkan amma syirkun wa syirku, adapun kesyirikan adalah unsur baru, unsur baru yang datang kemudian. Maka ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita itu dalam keadaan fitrah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan atas dasar fitrah. Jadi seluruh bayi yang dilahirkan ke permukaan bumi ini itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dia. Fa'abawahu yuhadanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka di sini, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya dia seorang Majusi. Jadi semua manusia yang dilahirkan ke permukaan bumi itu pada hakikatnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maksudnya dalam keadaan suci itu bagaimana Pak? Dalam halnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu fitrah, berarti semua manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi, itu kedua orang tuanya Pak. Maka ketika bayi itu lahir, meskipun bayi itu dilahirkan orang tuanya non-muslim, orang tuanya dalam keadaan kafir, dia orang Yahudi, orang tuanya Nasrani, kemudian bayi yang dilahirkannya itu pada hakikatnya mentauhidkan Allah, pada hakikatnya dia adalah seorang muslim. Maka semakin lama anak tersebut tumbuh semakin dewasa, maka yang mengarahkan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, itu pada hakikatnya kedua orang tuanya. Maka ikhwazani Allah wa iyyakum, apabila kita memiliki anak, maka arahkan terus sesuai dengan fitrahnya manusia, sesuai dengan fitrahnya anak tersebut, yaitu menjadikan apa? Menjadikan anak tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwazani Allah wa iyyakum, hal ini sebagaimana seandainya seseorang di sini diasingkan atau dibiarkan sesuai dengan fitrahnya, pasti akan mengarah kepada tauhidullah, pasti dia akan mengarah kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah yang mulia ini, itu dakwah tauhid, dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya, yaitu para
para nabi. Maka oleh wazani Allah wa yakum, ya, namun hal ini, ya, bimbingan yang menyimpang, begitu juga dengan lingkungan yang ateis, ya, yang tidak percaya terhadap Rabb, tidak percaya terhadap Tuhan, maka akhirnya apa? Anak-anak tersebut mengikuti, ya. Anak tersebut mengikuti sehingga mereka terjatuh kepada beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan juga beragama Majusi. Ayolah khawazani Allah wa yakum, maka dari sanalah seorang anak manusia akan mengikuti bapaknya di dalam kesesatan dan penyimpangan. Maka kedua orang tua di sini harus mengarahkan, sekali lagi, mengarahkan anak-anak kita agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya di sini, khalaqtu ibadiya hunafa'a fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, dalam keadaan bersih, maka syaitanlah yang memalingkan mereka. Ini syaitan, Pak. Jadi yang memalingkan seseorang itu, mereka beragama Yahudi dan mereka beragama Nasrani, itu pada hakikatnya syaitan. Karena syaitan semenjak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syaitan di sini enggan untuk bersujud. Semua makhluk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maksud sujud di sini bukan berarti sujud kepada Nabi Adam dalam bentuk penghambaan diri seorang hamba, bukan. Akan tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa Nabi Adam alaihissalam. Maka pada saat itu apa? Seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis di sini. Kecuali syaitan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis atau syaitan tersebut sombong, ya. Iblis mengatakan apa? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Itu bahwasanya saya itu diciptakan dari apa? Dari api. Sementara dia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari apa? Dari tanah. Tentunya api dengan tanah lebih apa? Lebih hebat api dibandingkan dengan tanah. Maka pada saat itulah, ya, syaitan, iblis la'anatullah, mulai menabuh genderang peperangan, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyesatkan seluruh manusia, ya, sampai kapan Bapak Ibu? Sampai yaumil kiamah. Sampai hari kiamat, syaitan senantiasa menggoda manusia supaya apa? Supaya temannya itu banyak, Bapak Ibu, ya. Jadi tatkala syaitan di sini mulai menggoda kita, maka pada hakikatnya itu kita sedang diajak supaya apa? Rame-rame masuk ke dalam api neraka, ya. Oleh karena itu, syaitan memalingkan seseorang agar manusia tersebut, agar anak tersebut, ya, yaitu apa? Pindah untuk dari fitrahnya. Pindah fitrahnya, akhirnya mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka beragama Majusi, beragama Yahudi, beragama Nasrani. Maka yang memalingkan pada hakikatnya adalah syaitan. Maka ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka lambat laun mereka jatuh ke dalam kesesatan, keterasingan, kemudian perpecahan, perbedaan, karena masing-masing kelompok memiliki Tuhan-Tuhan. Masing-masing kelompok memiliki Tuhan-Tuhan mereka. Seperti halnya orang Nasrani, ya, mereka menuhankan siapa, Pak? Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya orang Yahudi, mereka menuhankan berhala-berhala, ya. Maka ini adalah merupakan bentuk kesesatan. Mereka memanai Rabb dengan Rabb yang sesat. Ikhwazani Allah wa iyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-32,
fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi, ya, tidak ada batasnya di sini. Kesesatan itu akan ada terus. Kenapa? Karena syaitan di sini yang menciptakan kesesatan tersebut. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Ya. Maka yul ikhwazani Allah wa yakum. Maka ya, di dalam syirik, ya, di dalam tauhid rububiyah, kesyirikan di dalam tauhid rububiyah dengan menetapkan adanya pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya, hal ini adalah termasuk mustahil, ya. Ketika seseorang itu mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh dengan apa? Dengan rob-rob yang lainnya, percaya terhadap rob-rob yang lainnya, Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka sebagian kaum musyrikin meyakini adanya Tuhan-Tuhan mereka, memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini, meskipun mereka ya mempercayai adanya Rob, mempercayai Allah sebagai Tuhan, akan tetapi mereka masih juga percaya Rob-Rob yang lainnya. Mereka masih menyembah berhala-berhala, mereka masih menyembah kepada dukun-dukun. Ada sekelompok orang juga mereka menyembah orang yang sudah mati, ya. Ada juga orang-orang yang mereka menyembah kepada orang-orang yang sudah mati. Dengan harapan apa Bapak Ibu? Orang yang mati ini mereka tujuannya untuk apa? Pada hakikatnya mereka apabila ditanya, kenapa kamu menyembah kuburan? Mereka ditanya, saya nggak menyembah kuburan, akan tetapi saya hanya ingin apa? Supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, didekatkan oleh penghuni kubur ini, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Ini sama, ya, sami mawon, ya, sama saja, ya, mereka mengatakan seperti ini. Bahkan ya tidak sedikit sekali di kalangan ya para nabi dulu, ya, mereka tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada patung-patung. Ya, ketika menyembah kepada orang-orang salih, mereka secara tidak langsung di sini tidak langsung menyembah kepada orang-orang salih tersebut. Bahkan mereka mungkin menyembah atau membuat patung-patung orang salih. Kemudian juga mereka membuat gambar-gambar orang salih, sehingga mereka dipasang, dipajang, bahkan dibikin patung, kemudian mereka memuja-muja orang-orang saleh tersebut. Maka ini rob sesat, ya. Maka ini adalah Tuhan-Tuhan yang sesat. Ada pula golongan sekelompok orang yang sesat, mereka menyembah api. Mereka menyembah api. Nah, inilah disesatkan oleh syaitan. Karena syaitan terbuat dari api, ya, maka mereka mengatakan api ini lebih kekal, api ini lebih hebat, sehingga mereka menyembah api. Dan juga berapa banyak orang yang sesat, mereka menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung, ya. Mereka membuat patung sedemikian rupa, bahkan patung terbuat dari emas, kemudian mereka sembah setiap pagi dan sorenya. Ini adalah merupakan rob-rob yang sesat, Tuhan-Tuhan yang sesat. Maka Tuhan yang sahih, Tuhan atau Rob yang betul adalah hanya Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa yakum. Mereka mengatakan, ya, orang-orang yang sesat di sini mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini mereka mengatakan seperti itu. Orang-orang yang sesat mereka mengatakan, kami nggak menyembah berhala, kami nggak menyembah patung, kami nggak menyembah orang yang mati atau kuburan-kuburan, akan tetapi supaya para penghuni kubur, supaya patung
atau supaya berhala-berhala lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkataan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang mereka tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Sehingga banyak orang-orang yang mengatakan kita harus di sini menyembah kepada atau meminta kepada penghuni kubur ini, menyembah atau meminta kepada wali-wali kubur ini. Kenapa? Karena wali kubur di sini wali-wali yang dikuburkan di sini bisa mendatangkan syafaat. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan orang saleh bisa memberikan syafaat. Maka ini adalah bentuk kesesatan yang harus kita jauhi, yang harus kita waspadai. Mereka berkedok dengan Islam, mereka berkedok dengan apa? Mengatasnamakan Islam, berziarah ke makam-makam wali, berziarah ke makam-makam kuburan-kuburan orang-orang saleh. Mereka tujuannya bukan mendoakan, tujuannya bukan mengingat kematian, akan tetapi tujuannya ngalap berkah, tujuannya agar penghuni kubur ini memberikan syafaat. Jelas betul-betul ini bentuk kesyirikan. Maka harus kita waspadai Bapak Ibu ya. Hendaknya kita jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin berziarah kubur, maka ingat tujuan ziarah kubur di sini bukan untuk meminta kepada penghuni kubur, meminta syafaat kepada penghuni kubur, akan tetapi tujuannya apa Bapak Ibu? Mendoakan kepada penghuni kubur, juga mengingatkan kita kepada kematian. Maka apabila kita sudah berani-beraninya meminta kepada penghuni kubur, berarti kita percaya ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini, bentuk ini harus kita dakwahkan kepada keluarga kita. Jangan minta kepada penghuni kubur, jangan minta kepada berhala, jangan minta kepada foto-foto para kiai, para habaib, para ustadz dan sebagainya. Jangan. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna Rabbun, makna Ar-Rabbu, makna yang betul, dan makna Rabbun terhadap orang-orang, sekelompok orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Jelas Bapak Ibu tentang makna Rabb, tentang makna Tuhan yang betul itu bagaimana ya. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan, salah memahami tentang Rabbun atau Ar-Rabbu ya. Rabb kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jangan sampai kita percaya adanya Rabb Allah, namun kita juga percaya adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, ada yang ditanyakan? Pak Agus, silakan. Ibu-ibu mungkin? Alhamdulillah tidak ada pertanyaannya. Tayyib. Baik, sudah masuk. Suruh. 1 menit lagi ya. Silakan. Ada yang didiskusikan atau ada yang menambahkan atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Mengenai Rabbul Alamin, ya, Rabbnya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya, di sini orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab musyrikin, orang-orang Arab musyrikin,
dan orang-orang Nasrani mengira bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengakui adanya Allah. Akan tetapi mereka mengatakan berhala-berhala, ya, atau mungkin Nabi Isa di sini adalah anak-anak Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik menganggap bahwasanya malaikat itu apa? Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Itu orang-orang musyrik Arab dulu. Kemudian orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya mereka, ya, orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam atas dasar apa? Atas dasar bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu apa? Anak laki-lakinya Allah. Nah ini mereka mengatakan, wah berarti sama antara bapak dan anak, berarti kita boleh menyembahnya. Ini orang-orang Nasrani, ya. Dan orang-orang musyrik pun mengatakan malaikat-malaikat di sini adalah anak-anak perempuan Allah. Maka di samping menyembah Allah juga menyembah kepada malaikat. Begitu halnya orang-orang Nasrani percaya adanya Allah dan juga mereka juga menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah, ya, Rasulullah, bukan seorang Rabb atau Tuhan di sini. Maka hal semacam ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan sampai menyimpang dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai makna tauhid rububiyah, ya, mengenal Rabb dan juga, ya, silakan. Keterkaitannya dengan surat Al-Ikhlas. Baik. Berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, ya. Di sini betul-betul surah Al-Ikhlas adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Maha Esa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb. Satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi dengan benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. As-samad di sini apa artinya? Allah tempat bergantung di sini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterkaitan dengan surah Al-Ikhlas di sini, surah Al-Ikhlas adalah menunjukkan tauhidullah, ya, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus katakanlah Allah adalah Maha Esa. Maka tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang di sini dia sudah mengakui Allah sebagai Rabb, kemudian juga mengakui Rabb-Rabb yang lainnya, maka dia telah menyimpang dan juga jatuh ke dalam kesesatan dan bahkan jatuh ke dalam kesyirikan, asyirkul akbar, syirik yang besar di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tauhidullah, ya, tentang tauhid, agar kita lebih kuat tauhid kita. Semakin kita tauhidnya kuat, ya, kuat tauhid kita, maka semakin mudah kita melaksanakan amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka tauhid adalah merupakan pondasi yang harus kita kuatkan, jangan sampai lemah pondasi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.